Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin ibu dan bapak seluruh yang berhadir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan ciri-ciri istri atau wanita yang bakal masuk neraka. Begitu juga bagaimana perasaan seorang suami ketika mereka memiliki seorang istri yang durhaka kepadanya. Maka dalam hal itu berpedoman kita kepada hadis Rasulullah SAW. Lau amaratu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha min azami haqqi 'alaiha. Kata Rasulullah SAW, sekiranya aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka pasti, kata Rasulullah, aku akan memerintahkan para wanita, para istri-istri akan bersujud kepada suaminya. Begitu besarnya hak seorang suami kepada istri. Karena itu wajib kita memahami apakah kita seorang suami maupun kita seorang istri. Karena berapa banyak hari ini para istri-istri yang durhaka pada suaminya. Dalam konteks itulah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara ada 10 ciri-ciri wanita atau ciri-ciri suami yang di akhir zaman ini yang bakal calon masuk neraka. Yang pertama, seorang istri yang tidak suka dinasihati oleh suaminya. Dia merasa malu ketika dinasihati oleh suaminya. Tidak jarang ketika suami menasihatinya, dia menjawab. Dia tidak mau dan kadang-kala dia juga melawan kepada suaminya. Nah, ini wanita yang seperti ini calon masuk neraka. Karena itu para ibu-ibu, jangan ambil sifat yang seperti ini. Patuhlah kepada suami, taatlah kepada suami, dengarkan apa itu nasihat daripada suami. Tidak ada suami yang bakal menjerumus istrinya. Seorang suami pasti menginginkan istrinya baik, istrinya sempurna, dan istrinya dapat membahagiakannya. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, istri yang bakal calon masuk neraka adalah suka kasar kepada suaminya dan juga suka membentak ketika berbicara dengan suaminya. Kadang-kadang tidak jarang seorang istri juga mau memaki suaminya. Di zaman sekarang ini kita bisa lihat banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga yang kadang-kala tidak harmonis dikarenakan istrinya suka kasar kepada suaminya. Kadang-kadang mau dia mempacarui lakinya. Mau dia ngomong kasar kepada lakinya. Kadang-kadang dia mau menyumpah-nyumpah lakinya. Merasa menyasa menikah dengan lakinya. Merasa tidak puas dengan lakinya. Sehingga istri yang seperti ini merupakan istri calon-calon masuk neraka. Ini golongan yang kedua. Dan yang ketiga, istri yang suka membangkang. Nggak suka diatur. Tidak suka dibentuk, tidak suka dididik, suka membangkang kepada suaminya. Nah, istri yang seperti ini juga yang merupakan calon masuk neraka. Dan yang keempat adalah istri yang suka menuntut, dalam artian suka membebani suaminya. Dia suka menuntut hak yang lebih banyak. Dia tidak rela diberikan dengan hak yang sedikit. Dia tidak mau dan tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Dia merasa tidak cocok dengan suaminya. Istri yang suka meminta lebih hak daripada suaminya di atas kemampuan suaminya, maka istri yang seperti ini termasuk golongan yang bakal masuk neraka. Ini merupakan golongan yang keempat. Dan juga golongan yang kelima. Bahagian yang kelima yang merupakan istri calon masuk neraka adalah istri yang tidak menghargai suaminya. Dia tidak sopan dengan suaminya.
Dia tidak sopan berbicara dengan suaminya. Dia tidak menghargai suaminya. Dia anggap suaminya rendah. Dianggap suaminya sepele. Karena mungkin boleh jadi karena dia seorang pengusaha. Boleh jadi karena mungkin uangnya banyak. Boleh jadi karena dia punya jabatan. Boleh jadi dia punya kedudukan. Suaminya mungkin ke sawah. Suaminya mungkin tidak berpitih. Suaminya mungkin buruk. Suaminya mungkin tidak sempurna seperti yang dia inginkan. Sehingga dia sepele dengan lakinya. Sehingga mereka tidak menghargai suaminya. Maka istri yang seperti ini merupakan istri calon masuk neraka. Begitu juga yang keenam. Bahagian yang keenam, ciri-ciri istri yang bakal calon masuk neraka adalah sering berbohong dan tidak jujur kepada suaminya. Kita bisa lihat hari ini, berapa banyak para istri yang suka dusta dengan suaminya, suka bohong dengan suaminya, tidak jujur kepada suaminya. Baik di segi ekonomi, kejujuran di segi uang, kejujuran di segi harga diri. Dia tidak jujur kemanapun dia pergi, dia suka bohong dengan suaminya. Maka istri-istri yang suka bohong, dusta dengan suaminya, maka istri yang seperti itu merupakan istri ciri-ciri masuk neraka. Kemudian, bahagian yang keenam. Bahagian yang keenam adalah di mana seorang istri yang sering keluar rumah tanpa seizin suaminya. Dia masa bodoh dengan peraturan suaminya. Dia suka raun. Kadang-kadang suka pergi kemana-mana tanpa izin suaminya. Mungkin boleh jadi bukan suaminya tidak mengizinkan, tapi kadang-kala dia sering tidak patuh dengan suaminya. Dilarang oleh suaminya, mungkin dia tidak mau. Diatur oleh suaminya, mungkin dia tidak mau. Akhirnya suami akan membiarkan kemanapun dia pergi. Maka istri yang suka keluar rumah tanpa izin suaminya, ini merupakan istri calon-calon masuk neraka. Kemudian yang kedelapan. Bahagian yang kedelapan adalah di mana istri yang pernah berselingkuh. Apakah dengan tetangganya? Apakah dengan temannya? Apakah dengan orang lain? Istri yang suka berselingkuh, tidak mau menjaga harta yang paling berharganya, harta suaminya. Maka istri yang suka berselingkuh dengan orang lain, maka istri itu bakal calon masuk neraka. Tidak saja neraka menantinya. Istri yang suka selingkuh dengan orang lain, maka Allah akan memberikan ancaman kepadanya. Allah akan berikan penyakit kepadanya di dunia, dan juga Allah akan berikan azab kepadanya di akhirat. Pikirannya tidak nyaman, hatinya gelisah, dia tidak tenang hidupnya, dikarenakan dia dustai suaminya, boleh jadi dengan akhlaknya, atau dia berselingkuh dengan orang lain. Kemudian yang kesembilan, istri yang bakal calon masuk neraka adalah istri yang suka memburuk-buruk suaminya kepada orang lain. Istri yang suka menjelek-jelek suaminya kepada temannya. Dia cerita keburukan-keburukan suaminya. Nyo cerita buruk lakinya, nyo cerita lakinya tidak beres kepada orang lain. Nyo tidak malu-malu membuka aib lakinya. Nyo kecek manyasa menikah dengan lakinya. Maka istri-istri yang mencerca seperti itu, suka menjelek-jelek suaminya kepada orang lain, maka istri yang seperti itu bakal calon masuk neraka. Kemudian yang ke-10 adalah istri yang suka mengupat. Suka mengupat baik pemberian suaminya maupun hal-hal yang lain. Maka 10 perkara ini merupakan istri yang calon-calon masuk neraka. Maka dalam hal itulah, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, para ibu-ibu semua harus kita hayati pesan 10 perkara ini. Baru merupakan yang harus kita jaga agar kita menjadi seorang istri yang bakal calon masuk surga dan tidak bakal calon masuk neraka. Kemudian bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, andai kata kita seorang suami memiliki istri yang seperti ini, mempunyai sifat yang seperti itu, apa perasaan kita sebagai suami? Maka ini yang akan kita sampaikan. Harga diri seorang suami, harga diri seorang laki apabila istri mempunyai 10
sifat yang tidak baik. Apa 10 sifat yang tidak baik? Yang pertama, istri yang ketika saat dinasihati tapi dia melawan. Ketika diajar dia tidak patuh. Ketika dia bentuk dia menolak. Maka harga diri seorang suami rendah, jatuh, dan dia akan merasa kasihan. Dia merasa terpukul perasaannya ketika seorang suami menasihati istrinya dan istrinya tidak mau patuh kepadanya. Maka harga diri suami itu jatuh. Kemudian yang kedua, harga diri suami akan jatuh ketika suami mempunyai istri yang berakhlak ketika dinasihati. Pertama, tidak patuh, dan yang kedua, istri membuat aib rumah tangga, baik itu di medsos, di media sosial, maupun dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Malu seorang suami ketika mempunyai istri yang suka membuat aib dalam masyarakat, maupun dalam media sosial. Kemudian yang ketiga, istri yang saat tidak bersyukur atas pemberian suaminya. Ketika suami memberikan sesuatu kepada istrinya, dianggap tidak berharga. Istrinya tidak bersyukur. Kadang-kadang dia tidak segan-segan menjelek-jelekkan suaminya, memburuk-burukkan suaminya, menjatuh-jatuhkan suaminya, dan membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Maka ketika suami mempunyai istri yang seperti itu, harga diri seorang suami akan jatuh. Dia tidak akan dihargai oleh teman-temannya. Dia tidak akan dihargai oleh kawan-kawannya. Perasaannya terpukul, hatinya tidak nyaman ketika perasaan suami itu terpukul. Maka kegiatan dia akan terjadi malas. Bekerja dia malas, berusaha dia malas. Karena hatinya tidak tenang, pikirannya kacau. Dikarenakan dia selalu memikirkan kenapa saya mempunyai istri yang mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saat istri marah di depan orang lain atau di depan anak-anaknya, maka harga diri seorang suami pun akan jatuh. Kadang-kadang sering bentrok dalam rumah tangga. Sering terjadi perselisihan paham dalam keluarga. Yang namanya rumah tangga, umpama periuk, sendok jogarpu, pasti bantu antua. Tapi kadang-kala dalam rumah tangga harus saling menghargai. Kadang-kadang seorang istri di depan anaknya, di depan keluarganya, di depan saudaranya, mau membentak suaminya, mau kasar kepada suaminya, dan juga mau memburuk-burukkan suaminya. Maka harga diri seorang suami pun akan jatuh pada saat itu. Sudah ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, di mana seorang istri yang mau membuka aib suami di depan orang tuanya, di depan temannya, di depan sahabatnya. Dia merasa bangga menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain. Dia merasa bangga menceritakan aib suaminya kepada temannya. Mungkin saat itu temannya ketawa. Mungkin saat itu sahabatnya ketawa. Mungkin saat itu orang tuanya ketawa. Tapi di balik kesenangan itu, sesungguhnya dia sudah dinilai oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tidak punya akal. Dia rela menceritakan keburukan suaminya. Kok kaburuk laki awak? Kok kalamah laki awak? Kok kajelek laki awak? Kok kabansek laki awak? Kan laki awak jo. Maka para ibu-ibu jangan suka memburuk-burukkan suami kita kepada orang lain. Itu merupakan yang kelima. Kemudian yang keenam, sang istri berkata, aku menyesal menikah dengan engkau. Bara banyak hari ini kita cari seorang istri yang sanggup, yang rela berkata kepada suami, ambo manyasa menikah joang. Manyasa dan menikah joang. Manyasa dan menikah denganmu. Andai kata hidupmu begini, tahu dari dulu mungkin saya tidak mau nikah denganmu. Mungkin kalau ambo tidak menikah dengan kau, ambo mungkinlah jadi takako. Mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi dokter, mungkin jadi guru. Dek gara-gara balaki joko atakah kau bantu den kini. Tidak salah selai. Bara banyak kini seorang istri yang berkata menyasa dapat laki. Maka istri yang seperti itu, ketika memiliki istri seperti itu, harga diri seorang suami, perasaan seorang suami, hati seorang suami sesungguhnya telah terluka. Kemudian
yang keenam. Ketika suami istri berkata, aku menyesal denganmu, ini merupakan golongan yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, suami dibanding-bandingkan dengan orang lain. Di suami sanu ba ako sukses. Undi laki sanu ba ako hebat. Patang baliw to kinilah cekle. Patang bangun rumah kinilah punya ruko. Kok dapet lah laki awak takatu baralah kasan nang hidup awak. Dia tidak menghargai lakinya. Dengan tetesan air mata mungkin perasaannya menjerit, hatinya kasihan. Rela istri berkata kepadanya begitu. Dia membanding-bandingkan karena suami dia tahu bahwa mungkin ekonominya tidak seperti itu. Usahanya mungkin cuma sekedar begitu saja. Boleh jadi ke sawah, boleh jadi ke ladang. Ekonominya pas-pasan, pergi pagi pulang petang. Dia tidak mampu memberikan yang banyak kepada istrinya. Tapi sang istri rela melukai perasaan suaminya dengan membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Maka ketika istri yang seperti ini akan membuat terluka hati seorang suami. Dia akan rendah di hadapan teman-temannya, di hadapan saudaranya, dan mungkin dia akan rendah di hadapan keluarganya. Kemudian yang kedelapan, sang istri berani berkata kasar kepada suaminya. Bara banyak kini kita cari. Kadang-kadang ada bini yang sanggup berkata anjing kepada suaminya. Sanggup berkata kurang ajar kepada suaminya. Sanggup berkata suaminya sama dengan binatang. Maka perempuan yang berani mengucapkan kata-kata kasar kepada suaminya tidak saja calon masuk neraka, tapi akan membuat perasaan suaminya akan terluka. Ketika perasaan suaminya terluka, maka suaminya akan murung, pikirannya kacau, hatinya gelisah, dia tidak akan nyaman, berusaha dia tidak tenang, bekerja tidak akan nyaman, tidur pun dia tidak akan nyenyak, dikarenakan dia memikir Allah menitipkan istri yang seperti ini. Bagi mereka menerimanya karena ini merupakan ujian keimanannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kesembilan, saat istri tidur membelakangi suaminya. Nah, ini yang banyak terjadi zaman kini. Ketika baru menikah, bado-adoan lalu. Ketika Allah usang, anak lah limo, cucu lah dua balik. Kadang-kadang tak jarang dibanteh dengan bantal guling. Ibu hati laki, dek bini lah menjarak. Nyo sadar bantunya tidak salah saya. Padahal pada saat-saat itu, seorang suami ingin diperhatikan penuh oleh istrinya. Ingin diperhatikan penuh oleh istrinya. Tapi sering kita cari hari ini. Di saat-saat seperti itulah kadang-kala istri menjauh daripadanya. Kadang tidur di belakangi. Kadang-kadang tidak diopenin. Makan-makan sendiri, minum-minum sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kasihan awak dapat laki seperti itu. Nah, ketika andai kata istri kita seperti itu, mudah-mudahan bapak-bapak Allah berikan pahala dan Allah masukkan ke surga, dan bini awak yang seperti itu Allah masukkan ke neraka. Alhamdulillah. Ini yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah saat istri menolak ajakan seorang suami. Ketika suami mengajak istri, lalu istrinya menolak keinginan suaminya, ini merupakan azab yang besar bagi seorang istri. Tidak saja tonggak aras bergoyang, tapi Allah mengutuk seorang istri dari mulai malam sampai pagi. Padahal saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah paling besar adalah ibadah ketika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa istrinya. Tetapi seorang istri kadangkala hari ini mau menolak suaminya, seolah-olah dia sudah punya simpanan yang lain. Mudah-mudahan 10 perkara ini bermanfaat bagi kita semua, dan 10 perkara juga mudah-mudahan dapat dihayati dan direnungi oleh para istri-istri zaman sekarang ini. Insya Allah bermanfaat, yang benar datang dari Allah, dan yang salah merupakan kezaifan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.